Hai, aku akan melanjutkan cerita di bagian 2 ini mengenai hubunganku dengan ibu yang semakin retak. Ketika kedekatanku dengan sosok Buya dan juga sosok yang pernah kupanggil papa tersebut semakin dekat, kami sering komunikasi lewat telepon dan Buya juga melalui telepon. Itu lama-lama hubunganku dengan ibu juga semakin renggang. Semakin sering terjadi kesalahpahaman yang sebenarnya menurutku itu nggak perlu, tapi seolah kesalahpahaman kecil itu menjadi sebuah hal yang besar dan kemudian harus ada ritual-ritual khusus untuk menyelesaikannya. Itu aku nggak cocok sejak awal dan aku juga curhat ke adik laki-lakiku, Ilham. Ya, seperti itu. Dan lama-lama aku tanpa sadar melihat ibu itu sudah dengan cara yang berbeda, dengan cara yang gak lagi sama, karena waktu itu aku masih ingat jam 8 malam atau sekitar di atas jam 8 malam ya, sosok Buya tersebut telepon. Ya, awalnya mengingatkan jangan pernah tinggalkan sholat, terus juga aku tuh pernah diajarin untuk jangan pernah ninggalin sholat tahajud, jadi semacam ajaran-ajaran agama yang menurutku itu bagus. Tapi malam itu tiba-tiba aku semacam diinterogasi gimana hubungan ibuku dengan ayah kandungku ketika sebelum berpisah. Ketika itu aku menjelaskan apa adanya kepada sosok Buya. Karena ya kalaupun bohong selama ini katanya dia tahu gitu dan aku juga nggak punya kepentingan untuk menutupi apapun. Aku sudah terlanjur percaya bahwa dia adalah sosok penolong keluarga kami. Jadi aku jelaskan apa adanya. Aku jelaskan siapa saja yang sering datang ke rumah utara dulu karena kami sudah pindah ke selatan semenjak perpisahan orang tuaku ya. Aku jelaskan apa adanya dan di situ ada satu nama laki-laki yang muncul. Terus tiba-tiba sosok Buya tersebut bilang bahwa ibu kamu itu pernah tidur dengan laki-laki itu berkali-kali, bahkan sampai pernah menggugurkan kandungannya menggunakan obat sebanyak 3 atau 4 kali. Di situ hatiku rasanya runtuh kan, karena udahlah selama ini aku nggak dapet figur bapak yang bisa aku jadikan contoh atau teladan dalam hidup aku, tinggal sama ibu yang selalu bekerja keras, terus tiba-tiba sosok ibuku digambarkan sebagai seseorang yang nggak jauh beda dengan ayahku. Jadi perasaan itu sulit aku gambarkan ya gimana hancurnya perasaanku saat itu. Terus aku ditanya, apakah kamu percaya? Terus aku jawab, aku bingung kan, karena ya selama ini diajarin zikir, diajarin apapun yang berbau agama-agama, terus tiba-tiba dikasih tahu informasi kayak gini. Bingung aku nggak bisa bilang percaya, aku juga nggak bisa bilang enggak. Tapi yang aku ingat adalah perasaan bingung dan hatiku runtuh banget. Akhirnya pembicaraan pun selesai dengan kondisi mentalku yang semakin turun ya, semakin rusak. Aku merasa sendirian di sini. Aku merasa nggak punya figur yang bisa aku contoh. Terus kemudian aku juga ingat suatu hari ketika aku disuruh ritual di sebuah makam umum. Jadi aku udah sering banget kalau ritual di makam-makam umum kayak gitu, katanya untuk membersihkan diriku dari santet-santet yang ada, tapi ya aku merasa baik-baik aja, nggak ada yang perlu dibersihkan dari aku. Ya tapi aku nurut aja karena aku takut. Sekali lagi seperti di bagian pertama aku jelaskan, ada ketakutan yang sulit dijelaskan kalau kami nggak nurut gitu. Sepulangnya dari ritual, sosok Buya tersebut telepon, "Cu, Buya ingin bicara dulu." Ya aku nggak matikan telepon kan. Tapi setelah itu aku ditanya hubunganku dengan ibu bagaimana. Ya aku jelaskan apa adanya bahwa kami jarang bicara, kami kalaupun bicara hanya hal-hal yang penting dan selain itu ya sudah nggak ada kayak sharing-sharing itu nggak ada. Terus dikulik lagi, akhirnya
ada satu pernyataan yang membuat diriku semakin hancur, yaitu ibu kamu itu sebenarnya tidak begitu ke kamu. Dia itu condongnya ke adik kamu. Dia lebih sayang ke adik kamu dibandingkan kamu. Di situ perasaanku lebih down lagi kan. Kok udah gak punya figur yang bisa dicontoh, aku gak begitu disayangi juga. Ya bayangin aja mentalku kayak apa waktu itu. Aku merasa benar-benar sendiri, tapi untungnya masih ada adik laki-lakiku lagi. Aku cuma bisa nangis ke dia dan dia alhamdulillahnya menjadi seorang saudara sekaligus sahabat bagi aku yang selalu menenangkan ketika aku benar-benar down dan selalu ada kapanpun aku butuh bantuan dia. Di titik itu aku semakin mengalami penurunan kesehatan mental, aku semakin sering nangis sendirian, aku semakin gak bisa tidur malam, otakku itu gak bisa dibuat berhenti untuk berpikir, aku selalu terfikirkan semuanya, jadi gak bisa, gak bisa menjelaskan lagi gimana perasaanku saat itu. Selain itu, aku juga karena ketergantungan ya, setiap orang yang dekat dengan aku, laki-laki yang dekat dengan aku, itu aku tanyakan, pertimbangkan ke sosok yang pernah aku panggil papa tersebut. Dan ketika aku menunjukkan satu foto, dua foto, tiga foto, atau udah ganti gitu ya, anehnya beberapa saat kemudian selalu gagal hubungan itu. Selalu. Aku juga nggak tahu kenapa setelah aku menunjukkan ke sosok yang disebut papa itu selalu gagal. Terus si sosok papa itu selalu punya alasan, wah ini nggak baik buat kamu. Yang foto pertama ini kayaknya dia cuma bisa kerja yang biasa-biasa aja, dia nggak bisa bisnis. Kayaknya nggak cocok buat kamu. Terus yang kedua, oh ini dia suka main perempuan dari wajahnya, dia nggak bisa setia. Terus yang ketiga, udah jangan sama orang ini dan selalu kayak gitu. Jadi perlahan-lahan aku jauh dari ibuku dan ketika aku dibandingkan dengan adikku, kasih sayangnya dari ibu, itu kan seharusnya aku juga benci kan ke adikku, tapi enggak. Aku emang jauh sama ibu waktu itu, waktu kami diadu domba, tapi aku semakin dekat sama adikku. Karena aku nggak punya siapapun lagi untuk cerita selain dia. Terus aku juga semakin jauh dari orang-orang atau laki-laki yang pernah dekat dengan aku. Ada suatu waktu ketika itu temenku curhat ke aku, dia galau banget sampai melukai badannya, ya mungkin nggak parah, tapi sampai melukai. Terus aku ceritakan, kok kayak gini ya? Ceritakan ke sosok yang pernah aku panggil papa tersebut. Kok kayak gini ya? Terus itu aku udah langsung dilarang. Aku udah langsung dilarang bahwa udah kamu jangan temenan lagi sama dia, narkoba dia itu, udah kamu jauh-jauh dari dia, sampai kayak gitu. Habis itu ya aku menurut karena aku takut salah langkah. Kalau nggak nurut aku takut kalau misal aku tetap melanggar akhirnya berakibat jelek ke aku. Terus itu yang pernah aku panggil papa ya yang melarang. Terus pernah lagi suatu saat ada mimpi. Terus aku ceritakan ke sosok Buya pagi harinya. Terus aku langsung ditodong gini, siapa laki-laki yang datang waktu hari raya? Dan di situ cuma ada satu laki-laki yang datang saat hari raya. Aku jawab si A gitu. Terus sama si sosok Buya, udah kamu jangan pernah temenan sama dia. Buya nggak suka, dia tuh nggak baik buat kamu. Ya seperti itu. Akhirnya aku perlahan sangat terisolasi dan tidak memiliki hubungan dekat dengan siapapun semacam sendiri. Dan tanpa aku sadari, sosok yang selalu aku dengarkan tinggal satu, yaitu sosok yang pernah aku panggil papa. Namun di situ kesehatan mentalku benar-benar sudah, aku merasa gak kuat gitu. Udah sering stres, aku mengalami gangguan tidur, aku kepikiran dengan rasa cemas, aku merasa gampang lelah fisiknya dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi pikiran bahwa aku kok belum juga berangkat kerja ya, cuma disuruh di rumah ya. Aku udah nurut sejauh ini tapi kok aku nggak di
ajak-ajak ya. Pokoknya aku merasa bahwa aku udah tertinggal dari teman-temanku yang seangkatan kuliah dulu, di mana mereka sudah punya jenjang karir, bisa meneruskan berkeluarga, sudah bisa beli ini itu, tapi aku enggak sama sekali. Bahkan keuangan pun aku juga masih morat-marit gitu ya. Di situ aku semakin sedih dan di akhir aku justru menyadari bahwa penundaan ini adalah plan terbaik yang pernah Tuhan atur untuk menyelamatkan hidup aku. Aku nggak bisa bayangin kalau ternyata aku cepet berangkat ke Kalimantan sana dengan hal yang pernah aku alami yaitu pelecehan seksual. Aku nggak pernah bisa bayangin gimana kehidupanku dengan para bos-bos batu bara yang lain. Aku nggak tahu aku akan dijadikan apa di sana, walaupun ya janjinya manis-manis, diajak ekspor, diajak belajar bangun PT dan macam-macam, tapi aku tetap takut kalau misal aku jadi berangkat. Dan sekarang aku bersyukur. Kenapa? Karena aku masih selamat di antara keluargaku yang ternyata menyayangi aku tidak seperti yang diucapkan oleh sosok Buya. Di bagian selanjutnya aku juga mau cerita bagaimana percakapanku pertama kali dengan ibu untuk membongkar semua ini. Dan fakta-fakta yang terungkap setelahnya yang lebih detail.